Ini adalah kumpulan contoh soal manajerial yang kami susun, dan merepresentasikan dimensi kompetensi manajerial yang diuji dalam P3K tahap 2 tahun ini. Di video ini, kami fokus membahas materi pokok, pelayanan publik dan pengembangan diri dan orang lain. Untuk membahas dimensi lain akan kami bahas di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang kita jawab soal berikut ini. Soal nomor 1. Dalam pelayanan loket umum, Anda mendapati bahwa warga yang mengantri mulai tidak sabar karena sistem antrean manual berjalan lambat. Apa tindakan Anda? A. Membiarkan saja karena sistem yang digunakan sedang bermasalah dan akan diperbaiki. B. Menutup loket dan meminta warga datang esok hari. C. Menyuruh semua warga menunggu tanpa penjelasan. D. Menginformasikan kondisi antrean dan mengatur ulang prioritas pelayanan. E. Menyalahkan warga karena tidak sabar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menginformasikan kondisi antrean dan mengatur ulang prioritas pelayanan. Karena pelayanan publik menuntut keterbukaan informasi situasi lapangan. Memberikan informasi yang jelas dan mengambil tindakan penyesuaian membantu mengelola harapan warga serta menjaga ketertiban pelayanan. Soal nomor 2. Anda menjadi mentor untuk staf baru yang tampak gugup menghadapi tugas administrasi. Apa pendekatan terbaik Anda? A. Membiarkan dia belajar sendiri melalui trial and error. B. Memberikan pembimbingan tahap demi tahap. C. Memberi tugas sulit agar dia belajar cepat. D. Menyerahkan pembinaan ke bagian HRD. E. Memberikan instruksi tertulis tanpa supervisi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan pembimbingan tahap demi tahap. Karena dalam pengembangan orang lain, bimbingan praktik langsung sangat efektif membangun kepercayaan diri. Pendekatan bertahap memudahkan pemahaman tugas baru dan mempercepat adaptasi staf terhadap lingkungan kerja. Soal nomor 3. Anda menerima laporan bahwa seorang rekan kerja sering menunda pekerjaan layanan kepada publik tanpa alasan jelas. Apa tindakan Anda? A. Mengajak berdialog untuk mencari tahu kendalanya. B. Melaporkannya langsung tanpa diskusi. C. Membiarkannya karena bukan urusan Anda. D. Membuat laporan evaluasi tahunan lebih buruk. E. Membiarkan publik mengeluh sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengajak berdialog untuk mencari tahu kendalanya. Karena dalam membangun lingkungan kerja yang produktif, penting memahami akar permasalahan melalui dialog. Komunikasi terbuka mendorong penyelesaian masalah lebih cepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Soal nomor 4. Dalam pelayanan informasi publik, Anda mendapatkan pertanyaan dari warga tentang regulasi baru yang Anda belum pelajari. Apa sikap terbaik Anda? A. Memberikan jawaban seadanya agar cepat. B. Menyampaikan dengan jujur dan mencari informasi resmi. C. Membiarkan pertanyaan warga tanpa tanggapan. D. Menjawab dengan interpretasi pribadi. E. Menyuruh warga cari informasi sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyampaikan dengan jujur dan mencari informasi resmi. Karena menjaga keakuratan informasi dalam pelayanan publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Mengakui keterbatasan lalu berinisiatif mencari informasi resmi menunjukkan integritas dan profesionalisme. Soal nomor 5. Anda menemukan bahwa beberapa staf junior di kantor merasa takut bertanya karena khawatir dimarahi. Apa langkah Anda untuk mengembangkan suasana kerja yang lebih terbuka? A. Memberi hukuman bagi yang tidak bertanya. B. Membiarkan saja agar staf belajar sendiri. C. Membuka sesi tanya jawab santai dan mendorong diskusi. D. Menyuruh mereka membaca SOP tanpa bertanya. E. Mengurangi tugas mereka agar tidak banyak bertanya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membuka sesi tanya jawab santai dan mendorong diskusi. Karena menciptakan suasana kerja yang komunikatif penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sesi diskusi santai membuka ruang partisipasi, meningkatkan kepercayaan staf, dan mempercepat proses belajar secara alami. Soal nomor 6. Anda bertugas di pelayanan dokumen publik, tiba-tiba sistem komputer offline sehingga layanan tertunda. Apa tindakan Anda? A. Mengabaikan keluhan warga sampai sistem kembali. B. Menjelaskan situasi dengan sopan. C. Menyuruh semua warga pulang tanpa kepastian. D. Meminta warga menunggu tanpa informasi. E. Menutup layanan hingga sistem pulih. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan situasi dengan sopan. Karena dalam pelayanan publik, komunikasi proaktif saat terjadi kendala teknis sangat penting untuk menjaga kepercayaan. Memberikan informasi jujur dan menawarkan solusi menunjukkan tanggung jawab dan orientasi pada hasil. Soal nomor 7.
Seorang rekan kerja Anda merasa kurang percaya diri dalam menangani pelayanan administrasi baru. Apa dukungan terbaik yang bisa Anda berikan? A. Membiarkan dia belajar sendiri. B. Memberi tugas tambahan agar dia terbiasa. C. Mengalihkan tugasnya ke orang lain. D. Menawarkan bimbingan sambil memberikan tugas bertahap. E. Menyuruh dia segera beradaptasi tanpa pendampingan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menawarkan bimbingan sambil memberikan tugas bertahap. Karena pengembangan orang lain harus disertai pendekatan bertahap. Memberikan tugas dengan pendampingan membangun kepercayaan diri, mempercepat adaptasi, dan meningkatkan efektivitas kerja jangka panjang. Soal nomor 8. Dalam suatu acara publik, Anda diminta menjadi moderator, tetapi Anda kurang memahami seluruh materi. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menolak langsung tanpa mencari solusi. B. Membaca singkat materi inti sebelum acara dimulai. C. Membiarkan acara mengalir tanpa penguasaan materi. D. Memberikan semua sesi kepada narasumber saja. E. Menunda acara agar Anda sempat belajar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membaca singkat materi inti sebelum acara dimulai. Karena kesiapan menghadapi tugas mendadak mencerminkan profesionalisme. Menguasai poin inti memungkinkan Anda mengarahkan acara tetap lancar, menjaga kredibilitas diri dan institusi, serta mendukung kelancaran komunikasi publik. Soal nomor 9. Anda menemukan ada staf pelayanan yang berbicara kurang sopan kepada warga. Apa langkah awal yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menegurnya secara langsung dan santun. B. Membiarkan saja supaya warga protes sendiri. C. Melaporkannya ke pimpinan tanpa konfirmasi. D. Memindahkan staf tersebut ke bagian lain. E. Memberikan surat peringatan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menegurnya secara langsung dan santun. Karena menegur secara santun di tempat kerja penting untuk menjaga hubungan profesional dan mendorong perubahan perilaku. Tindakan langsung yang tepat akan memperbaiki standar pelayanan tanpa menciptakan konflik lebih besar. Soal nomor 10. Anda ditugaskan membuat panduan kerja baru untuk unit pelayanan. Bagaimana Anda memulai proses ini? A. Membuat panduan secepat mungkin berdasarkan pengalaman sendiri. B. Menyalin dari panduan instansi lain. C. Membuat panduan seadanya untuk formalitas. D. Membiarkan pimpinan saja yang membuat. E. Melibatkan masukan staf yang menjalankan tugas di lapangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melibatkan masukan staf yang menjalankan tugas di lapangan. Karena panduan yang efektif harus berdasarkan realita operasional. Melibatkan staf lapangan menghasilkan prosedur yang praktis, meningkatkan rasa kepemilikan, dan memperlancar implementasi SOP baru. Soal nomor 11. Anda mendapat laporan dari masyarakat bahwa layanan pengaduan publik di unit Anda sulit diakses. Apa respons Anda? A. Mengabaikan laporan tersebut karena banyak kerjaan lain. B. Mengevaluasi alur pengaduan dan memperbaikinya. C. Menyalahkan masyarakat karena kurang sabar. D. Membatasi jam layanan pengaduan. E. Menunda perubahan sampai ada instruksi pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengevaluasi alur pengaduan dan memperbaikinya. Karena layanan pengaduan adalah indikator utama kepuasan masyarakat. Evaluasi dan perbaikan proaktif menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan responsif. Soal nomor 12. Anda sedang membimbing staf baru, tetapi ia membuat kesalahan yang sama berulang kali. Apa sikap terbaik Anda? A. Memberikan arahan dan bimbingan langsung. B. Membiarkan karena semua butuh waktu. C. Melaporkannya untuk dikenai sanksi. D. Memberi tugas tambahan agar lebih banyak belajar. E. Menggantinya dengan staf lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan arahan dan bimbingan langsung. Karena kesalahan berulang perlu diatasi dengan pendekatan edukatif yang lebih intensif. Arahan tambahan dan praktik langsung membantu mempercepat pemahaman dan menunjukkan komitmen pada pengembangan sumber daya manusia. Soal nomor 13. Anda bertugas membantu mempersiapkan ruang pertemuan untuk rapat penting. Namun sebagian rekan kerja Anda tidak peduli pada detail persiapan. Apa tindakan Anda? A. Membiarkan karena tugas sudah dibagi. B. Mengajak rekan kerja memperbaiki bersama-sama. C. Menyelesaikan semuanya sendiri. D. Menunggu atasan menegur mereka. E. Menyalahkan mereka saat rapat dimulai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengajak rekan kerja memperbaiki bersama-sama.
Karena kerja tim yang baik membutuhkan kolaborasi dan kepedulian terhadap hasil akhir. Mengajak bersama memperbaiki bukan hanya mempercepat persiapan, tapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif. Soal nomor 14. Anda menemukan data rekap pelayanan yang salah input setelah laporan dikirim. Apa langkah yang paling tepat? A. Membiarkan saja karena sudah terlambat. B. Menunggu evaluasi tahunan. C. Menyalahkan staf yang menginput data. D. Mengoreksi dan mengajukan revisi secara resmi. E. Menutupinya agar tidak diketahui. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengoreksi dan mengajukan revisi secara resmi. Karena ketepatan data adalah dasar evaluasi pelayanan. Mengoreksi secara prosedural menjaga akurasi informasi, menunjukkan integritas, dan mencegah kesalahan berlanjut di periode berikutnya. Soal nomor 15. Anda bertugas membimbing seorang staf baru, tetapi ia kurang percaya diri meskipun sudah diberi tugas ringan. Apa pendekatan terbaik? A. Memberi motivasi dan tugas bertahap sesuai kemampuannya. B. Menyerahkan sepenuhnya kepada HRD. C. Menugaskan dia tugas sulit untuk mengasah mental. D. Menunggu sampai dia menemukan rasa percaya diri sendiri. E. Membiarkan dia belajar dari kesalahan tanpa bimbingan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberi motivasi dan tugas bertahap sesuai kemampuannya. Karena motivasi personal dan tugas bertahap membangun kepercayaan diri dalam bekerja. Dukungan aktif dari mentor sangat berpengaruh dalam mempercepat adaptasi dan mendorong perkembangan kemampuan individu di lingkungan kerja. Soal nomor 16. Anda menerima laporan bahwa pengunjung layanan publik banyak yang kebingungan karena petunjuk arah dalam gedung kurang jelas. Apa langkah terbaik Anda? A. Membiarkan karena sudah ada security. B. Mengusulkan penambahan papan petunjuk yang lebih informatif. C. Menyuruh pengunjung bertanya saja. D. Membatasi area yang dapat diakses pengunjung. E. Menunggu instruksi dari pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengusulkan penambahan papan petunjuk yang lebih informatif. Karena pelayanan publik yang baik harus memperhatikan kenyamanan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Petunjuk yang jelas membantu memperlancar alur pelayanan dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Soal nomor 17. Anda sedang membimbing dua staf baru. Salah satu merasa kurang mampu dan mulai menyerah. Apa langkah pembinaan terbaik Anda? A. Memberi motivasi dan contoh nyata. B. Memberikan tugas ringan tanpa bimbingan. C. Mengabaikan dan fokus pada staf lain yang lebih siap. D. Memberikan teguran keras di depan umum. E. Menyarankan dia mengundurkan diri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberi motivasi dan contoh nyata. Karena membimbing staf baru perlu pendekatan suportif. Memberikan motivasi nyata melalui contoh mendorong kepercayaan diri dan mengajarkan cara mengatasi tantangan di dunia kerja secara positif. Soal nomor 18. Anda bertugas memperbaiki sistem antrean pelayanan publik yang dinilai lambat. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? A. Langsung mengganti semua staf pelayanan. B. Menganalisis penyebab keterlambatan antrean. C. Menyalahkan pemohon layanan yang datang berlebihan. D. Membatasi jumlah layanan per hari. E. Menghentikan layanan sambil melakukan evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menganalisis penyebab keterlambatan antrean. Karena untuk memperbaiki sistem pelayanan, perlu memahami akar masalah terlebih dahulu. Analisis yang tepat membantu merancang solusi efektif yang sesuai kebutuhan pengguna dan meningkatkan efisiensi operasional. Soal nomor 19. Saat bertugas dalam pelayanan publik, Anda menemukan sebagian staf kurang ramah saat melayani masyarakat. Apa tindakan Anda? A. Memberikan contoh pelayanan ramah dan mengajak staf mengikuti. B. Membiarkan saja karena tugas utama adalah administrasi. C. Melaporkan semua staf yang tidak ramah ke pimpinan. D. Memindahkan staf ke bagian lain. E. Mengurangi tugas staf tersebut agar tidak bertemu masyarakat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan contoh pelayanan ramah dan mengajak staf mengikuti. Karena perubahan budaya pelayanan publik harus dimulai dari teladan positif. Memberikan contoh konkret dan mengajak staf memperbaiki sikap meningkatkan kualitas layanan dan membangun suasana kerja lebih humanis. Soal nomor 20. Dalam tugas pelayanan publik, Anda ditugaskan memberikan pelatihan kepada rekan kerja tentang SOP baru. Apa pendekatan terbaik? A. Memberi materi satu arah tanpa interaksi. B. Membaca semua isi SOP saja. C. Menyerahkan semua bahan pelatihan tanpa penjelasan. D. Menunggu rekan-rekan membaca sendiri. E. Menyampaikan SOP dengan simulasi praktik nyata.
Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyampaikan SOP dengan simulasi praktik nyata. Karena pelatihan efektif membutuhkan pengalaman langsung, simulasi membuat peserta lebih mudah memahami SOP baru, mempercepat penerapan di lapangan, dan meningkatkan kesiapan layanan publik yang konsisten dan tepat. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.